Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Alhamdulillah kali ini kita bertemu kembali dalam pelajaran agama Islam. Alhamdulillah tadi melanjutkan pelajaran kedua, yakni tentang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, kitab-kitab Allah itu apa saja ya? Selain daripada Al-Qur'an, namun ada juga kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Namun kesemuanya tentunya menceritakan atau mengajarkan kepada ketauhidan. Ya, jadi Al-Quran adalah sebagai kitab penyempurna daripada ajaran-ajaran Rasul-Rasul sebelumnya. Bersama kita awali dengan membaca Al-Fatihah, doa sebelum belajar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما warzuqni fahma. Lalu bersama kita membaca Sayyidul Istighfar yang besar sekali faedahnya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah. Kita langsung saja mengenal kitab-kitab Allah. Ada diterangkan dalam Suratun Nisa, ya, surah keempat pada ayat 136. Mari sama kita membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Ya, itu dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada manusia untuk beriman kepada Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul sebelumnya. Apa saja juga nama-nama kitab tersebut? Ya, di sini ya juga dijelaskan ada beberapa suhuf yang diberikan kepada Nabi dan Rasul ya. Semua kitab suci dan suhuf tersebut diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk. Ya, jadi suhuf itu berupa lembaran-lembaran wahyu Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kitab ya. Ini kitab Al-Quran. Sebelumnya ada namanya kitab Taurah atau Taurat.
diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kurang lebih abad 12 sebelum Masehi. Diturunkannya di daerah Israel ya, dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani ya, dan kita belum memahaminya ya. Tapi karena diturunkan kepada umat pada zaman itu sehingga sesuai dengan bahasa yang difahami. Kedua, ada namanya kitab Zabur. Diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ya. Itu pada pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kan'an ya, di tanah Kan'an. Ketiga, Kitabul Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem ya. Tapi ini memang bukan berbeda dengan Injil yang ada pada saat ini ya, karena ajaran Injil sebenarnya adalah mengajarkan kepada tauhidan kepada Allah, keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya disempurnakan oleh kitab suci pegangan umat Islam yang diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya di Gua Hira ya, yaitu pada tanggal berapa tuh ya, 17 Ramadan ya, diturunkannya di Gua Hira yang terdiri dari 414 surah, 30 juz dan 6236 ayat. Ya, diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Nah, ini memang ada perbedaan nih di sini. Ada yang menyatakan 6666 ayat. Tetapi setelah dikaji, yang lebih tepat adalah 6236 ayat. Nah, semua ajaran ini mengajarkan ajaran yang sama, yaitu mengajarkan keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada anak sedang melaksanakan sholat ya, menandakan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalian bagaimana? Apakah sholat kalian sudah lengkap? Kalau sudah lengkap, pertanyaan apakah sholat kalian dilaksanakan dengan bagus ya, tanpa paksaan atau karena takut ya, dimarahi oleh orang tuanya atau gurunya? Nah, kalian tanyakan kepada diri kalian ya. Lalu di sini juga ada orang yang sedang bersalaman ya, mungkin sudah pernah terjadi salah paham. Yang kedua juga sedang menolong teman yang terjatuh. Itu semua perbuatan terpuji ya. Ada memberi makan ayam ya, atau hewan, menyiram tanaman. Ini bagus sekali. Kalian kalau dalam kondisi COVID banyak melihara ayam ya, banyak menyiram pohonan sehingga menghasilkan kegiatan-kegiatan positif ya, dan lain sebagainya. Ada kegiatan membersihkan kuku, ya, berhias tidak sekolah ya. Tapi sekarang berhias enggak nih? Karena sedang PJJ barangkali jarang ya. Barangkali ketika berfoto kita masih dalam keadaan bangun tidur barangkali ya. Tapi tidak apa, karena memang kalian mungkin sedikit lelah karena belajarnya lewat online terus ya. Tapi jangan terlalu banyak main HP juga, harus seimbang ya. Artinya HP itu sebagai hiburan saja, utamanya adalah belajar, terutama sholat kalian dan membaca Al-Quran kalian. Ini silakan dibaca-baca rangkumannya, saya jelaskan. Langsung tugasnya adalah pada halaman berikut kalian kerjakan yang bagian ayo berlatih, yaitu A dan B, ditulis lalu difoto dan dikirim ke GCR. Ini saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.